FKIP merupakan ujung tombak di Universitas Kuningan. Jika diibaratkan kapal, beliau merupakan nahkoda yang siap memimpin jalannya FKIP melalui berbagai arus yang ada. Saksikan perbincangan saya bersama Bapak Dekan FKIP, Bapak Asep Jejen Jailani, MPD, dalam program Uniku, Rumah Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di official YouTube channel Universitas Kuningan dalam program Uniku Rumah Kita bersama saya Galang Aditya Mardika. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, khususnya beliau merupakan nahkoda dari kapal suatu fakultas yang menjadi ujung tombak di Universitas Kuningan. Selamat datang Bapak Asep Jejen. Bapak, selamat datang. Ya, selamat datang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membahas nih seluk-beluk FKIP sampai ke akar-akarnya nih apa ya. Mungkin untuk mengawali pertanyaan, teman-teman Camaba ini atau mahasiswa baru belum ada yang tahu semua nih Pak. Sebenarnya prodi di FKIP itu apa aja dan akreditasinya itu apa aja Pak? Mungkin boleh dikasih tahu. Ya, terima kasih. Baik, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu total ada 6 prodi. Ya, FKIP ini merupakan fakultas dengan prodi yang paling banyak di Uniku. Ya, yang pertama tentunya ada prodi yang tertua, yaitu program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan raihan akreditasi A. Kemudian yang kedua ada program studi Pendidikan Biologi dengan akreditasi B. Yang ketiga ada program studi Pendidikan Ekonomi dengan akreditasi B. Yang keempat ada program studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan akreditasi B. Yang kelima ada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan akreditasi B. Dan yang keenam ada program studi Pendidikan Matematika dengan akreditasi B. Nah, selain 6 prodi ini kami berencana ingin mengembangkan program studi lagi. Ya, yang bidikan kami saat ini adalah tentunya PPG, ya, program studi Pendidikan Profesi Guru. Ya, dan itu sedang menunggu instrumen resmi dari Kemdikbud. Kemudian yang selanjutnya kami akan coba mendirikan atau membuka program studi pendidikan IPA dan pendidikan IPS. Itu ada program studi ke depan yang akan kami kembangkan di FKIP. Oh, luar biasa sekali. Berarti FKIP bukan cuma puas dengan prodi yang sekarang ya Pak ya, tapi akan terus menambah lagi agar kualitas pendidikan di Kuningan khususnya lebih maju lagi. Ya. Nah Pak, kalau kita mengibaratkan FKIP sebagai bidak catur nih Pak, tiap fakultas atau tiap prodinya memiliki spesial sendiri atau memiliki kelebihan sendiri. Nah Bapak bisa jelasin nggak ke para maba atau yang masih bingung nih mau prodi apa di FKIP, apa sih Pak kelebihan atau speciality dari masing-masing prodinya? Ya, baik. Yang pertama dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, keunggulannya sudah tentu ya, unggul dalam segi akreditasi dengan terakreditasi A. Satu-satunya program studi di FKIP yang terakreditasi A yaitu PBSI. Kemudian ciri khasnya dari program studi PBSI ini selain belajar tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, juga mahasiswa dapat belajar atau menyalurkan hobinya dengan melatih opsional dalam bidang seni. Bukan hanya seni sastra, tapi juga bisa seni rupa, bisa juga seni drama, bisa juga seni lukis dan bahkan seni musik. Dan itu diwadahi dalam laboratorium, namanya Laboratorium Dapur Sastra. Itu untuk di PBSI. Kemudian di pendidikan biologi, nah pendidikan biologi itu keunggulannya mempunyai laboratorium yang representatif dengan peralatan yang canggih. Ya, hal itu terbukti ketika akreditasi tahun 2018, asesor itu datang langsung ke sini mengecek peralatan di lab dan mengatakan ini luar biasa peralatannya, meskipun di daerah tapi peralatan canggih. Itu keunggulannya. Kemudian ciri khasnya di program studi pendidikan biologi itu adalah membekali mahasiswanya ya supaya nanti begitu lulus itu mampu berwirausaha. Nah, berwirausaha itu tentunya tidak keluar dari konteks program studi. Nah, dalam konteks ini maka
program studi pendidikan biologi ciri khasnya adalah ada mata kuliah kewirausahaan yang berbasis prodi, yaitu contohnya ada budidaya jamur dan juga ada mata kuliah teknik fermentasi. Itu untuk program studi pendidikan biologi. Kemudian di program studi pendidikan ekonomi, nah program studi pendidikan ekonomi itu keunggulan atau juga ciri khasnya itu adalah kewirausahaan. Cuma berbeda dengan program studi pendidikan biologi. Kalau di program studi pendidikan ekonomi itu kewirausahaannya berbasis koperasi. Ya, jadi kalau nanti teman-teman maba main ke FKIP, itu masuk ke FKIP, di sana ada laboratorium PE. Nah, laboratorium PE itu adalah laboratorium kewirausahaan yang berbasis koperasi. Itu di PE. Kemudian di pendidikan bahasa Inggris. Ya, di pendidikan bahasa Inggris ini keunggulannya itu adalah mempunyai jurnal English Review yang terakhiri Sinta 2. Satu-satunya jurnal di Uniku yang terakhiri Sinta 2 itu adalah milik pendidikan bahasa Inggris. Itu keunggulannya. Kemudian ciri khasnya di public speaking. Ya, ciri khas di PBI itu atau pendidikan bahasa Inggris itu adalah di public speaking. Jadi saya berdiskusi dengan pimpinan prodinya, sangat percuma kalau misalnya anak PBI, anak pendidikan bahasa Inggris, hanya pasti saja berbahasa Inggris tapi public speakingnya lemah. Jadi terus didorong untuk public speaking dan juga nanti arahnya bisa ke pemandu wisata atau tour guide gitu kan, atau juga ke English for journalism gitu kan, ataupun yang hal-hal yang lainnya. Tentunya ini berbasis ke dunia kerja nantinya. Kemudian yang selanjutnya di program studi pendidikan matematika. Di program studi pendidikan matematika itu keunggulannya adalah pengembangan perangkat pembelajaran dan analisis data. Jadi di program studi pendidikan matematika itu ciri khas atau juga keunggulannya seperti itu. Hal ini terbukti beberapa kali mahasiswanya meraih juara nasional dalam lomba media pembelajaran matematika gitu ya, dan analisis data tentunya dengan pengolahan data statistik. Jadi kalau kami di FKIP butuh data analisis statistik, kami lari ke matematika untuk membantu untuk mengolah data atau menganalisis datanya. Kemudian kalau di PGSD, keunggulannya lulusannya banyak diserap menjadi CPNS. Ini ya satu-satunya prodi di FKIP yang lulusannya segera diserap menjadi CPNS dan dapat CPNS itu adalah PGSD. Ya, tiap angkatan, tiap tahun itu pasti ada yang masuk menjadi CPNS. Itu keunggulannya. Kemudian ciri khasnya di program studi PGSD itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran berbasis IT. Ya, nah hal ini terbukti beberapa mahasiswanya mampu mengembangkan media pembelajaran, misalnya berbasis Macro, Adobe Flash gitu dan segala macam. Itu untuk program studi PGSD. Saya kira itu untuk keunggulan beberapa prodi atau ciri khas. Nah, buat teman-teman Camaba, jangan bingung lagi karena seperti yang Pak Dekan bilang, tiap prodinya punya kelebihan masing-masing ya Pak ya. Hal yang membuat mereka spesial dalam cara mereka sendiri. Nah, kita udah membreakdown satu persatu nih Pak, tiap prodinya. Nah, mungkin sekarang para maba masih bingung menentukan fakultas nih Pak. Nah, Bapak bisa kasih pencerahan nggak buat para teman-teman, apa sih kelebihan dari fakultas secara general, khususnya di FKIP ini Pak? Ya, baik. Keunggulan di FKIP itu secara kelembagaan ya, secara fakultas tidak ada program studinya yang terakreditasi C. Ya, jadi 5 terakreditasi B dan 1 terakreditasi A. Kemudian keunggulan yang lain mempunyai jurnal penelitian terakreditasi di Sinta 2, di Sinta 3. Ya, di Sinta 2 itu untuk English Review, jurnalnya PBI. Di Sinta 3 itu untuk FON, jurnal Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan juga terindeks di internasional di DOAJ. Ya, itu secara kelembagaan. Kemudian hal-hal yang lain secara kelembagaan keunggulannya adalah FKIP itu satu itu merupakan sebuah jargon, sebuah akronim dari santun, agamis, terampil, dan juga unggul. Itu keunggulan FKIP. Santun mengapa? Karena calon guru itu adab, santun dulu. Jadi di kami itu mahasiswanya rapi-rapi, santun-santun gitu, kuliah pakai kemeja, tidak ada yang memakai jeans segala macam misalnya. Ada sabta etika mahasiswa. Kemudian kami juga membuat bagaimana cara berkomunikasi lewat telepon genggam dengan dosen, ya, mahasiswa dengan dosen, itu adab yang kami utamakan. Kemudian yang kedua, A itu agamis. Agamis ini misalnya
10 menit sebelum pembelajaran dimulai ketika belum daring ya, itu pembacaan Asmaul Husna. Ya, ke depan kita kalau memang pandemi ini segera berakhir, kita akan mengadakan acara rutin FKIP bersolawat dan juga wedang Jumat, mengumpulkan wedang Jumat dari Sivitas Akademi FKIP untuk nantinya dikumpulkan di Masjid Darul Muta'alimin Universitas Kuningan. Ya, kemudian tentunya terampil mengajar. Ya, terampil mengajar, terampil mengelola kelas, terampil mengembangkan model, metode pembelajaran ataupun teknik yang terkini gitu. Nah, tentunya unggul ini bahwa kami menyediakan konsep, ya, menyediakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu tentunya berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Ya, jadi kalau Anda mengenal Uniku Jaya, ada FKIP 1. Ya, itu jargon kami dan itu merupakan keunggulan yang memang sedang kami kembangkan dan jadi akan menjadi turunan dalam nilai-nilai filosofis yang ada di FKIP. Nah, makna 1 itu bukan hanya 1 dalam arti akronim yang tadi saja, tapi 1 itu adalah memang FKIP ini perlu diketahui itu adalah cikal bakalnya Uniku. Cikal bakalnya Uniku yang dulunya namanya STKIP. Jadi 1 itu adalah fakultas pertama yang merintis Uniku. Saya kira itu. Wah, luar biasa sekali. Nah, teman-teman, FKIP itu kalau kalian masih bingung dan ragu, FKIP itu intinya adalah 1. Bukan hanya secara akronim singkatan, tapi FKIP itu adalah ujung tombak dari kampus tercinta kita ini ya, Pak ya. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang, FKIP itu 1. Otomatis Bapak mengharapkan buat mahasiswanya menjadi nomor 1 dalam artian kesuksesan ya, Pak ya. Nah, Bapak bisa jelasin nggak atau kasih tahu ke teman-teman yang di rumah, apa aja sih Pak prestasi yang dibanggakan oleh mahasiswa-mahasiswa FKIP, Pak? Ya, untuk prestasi saya kira terlalu banyak untuk di FKIP ya, baik itu levelnya internasional, nasional ataupun yang regional ya. Saya contohkan misalnya untuk yang internasional, beberapa mahasiswa kami itu mendapatkan transfer kredit ke luar negeri gitu ya, terutama dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian secara prestasi nasional ada alumni dari pendidikan bahasa Inggris yang sudah lulus, Nur Sidik dulu pernah mendapatkan sebuah juara duta bahasa nasional dari Badan Bahasa Kemdikbud. Kemudian di tingkat regional ada Aditya Toharudin dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, itu jadi duta budaya Provinsi Jawa Barat. Dan regional banyak ya, dalam bidang seni, teater pecut, dapur sastra itu menjadi nominator untuk pementasan terbaik di Festival Drama Bahasa Sunda. Nah, tentunya di samping prestasi-prestasi yang lain di bidang pendidikan, kemarin terakhir itu Angga dari program studi pendidikan biologi juara micro teaching tingkat nasional. Jadi bukan hanya di level yang berbasis keilmuan, tapi di bidang pendidikannya pun ada gitu. Khususnya di program studi pendidikan biologi itu Angga kemarin menjadi juara micro teaching tingkat nasional. Kemudian di pendidikan matematika itu juara dalam membuat perangkat pembelajaran gitu kan. Nah, kalau di program studi yang lain itu banyaknya memang keahlian prodinya masing-masing. Nah, gitu. Dan sekarang kami sedang fokus bagaimana meningkatkan prestasi-prestasi mahasiswa, terutama prestasi mahasiswa yang diselenggarakan ajang-ajang dari Kemdikbud. Seperti itu. Bisa dibilang prestasi di FKIP itu mahasiswanya luar biasa sekali ya Pak ya. Banyak sekali yang berprestasi baik itu di tingkat regional maupun nasional, bahkan internasional ya Pak. Nah, tentunya mahasiswa tersebut tidak bisa menunjukkan bakat dan skillnya jika tidak didorong dengan kualitas dosen yang luar biasa. Nah, sekarang kita pindah ke dosen nih Pak. Ya. Bapak bisa jelaskan nggak kualifikasi dosen yang mengajar di FKIP itu seperti apa Pak? Ya, kualifikasi dosen yang mengajar di FKIP secara umum itu sudah memenuhi standar nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu bahwa kualifikasi dosen itu minimal S2. Nah, saat ini dalam catatan kami ada sekitar 21 orang dosen yang sedang studi lanjut S3. Ya, dari sekian jumlah dosen di FKIP. Nah, kemarin baru lulus dari program studi pendidikan bahasa Inggris itu ada 2, dari PGSD ada 1, kemudian yang kemarin baru tertutup dari PGSD 1, dari pendidikan bahasa Inggris juga 1. Artinya di tahun ini insya Allah ada 2 atau 3 doktor yang lulus,
tahun depan kemungkinan panen doktor. Dari yang 21 ini ya mungkin 15 atau 10 orang yang lulus. Jadi jangan ragu untuk di FKIP, dosennya insya Allah kualifikasinya sudah memadai. Memang kebanyakan S2, tapi kami ke depan terus mendorong dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang doktoral. Nah itu teman-teman, jadi jangan ragu seperti yang Pak Dekan bilang bahwa dosen-dosen di FKIP itu sangat terkualifikasi dengan baik dan tentunya mahasiswanya juga bisa bersinergis dengan baik bersama dosennya tersebut. Nah Pak, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa di FKIP itu banyak kegiatan atau acaranya apa ya? Nah Bapak bisa sebutin nggak beberapa kegiatan atau acara yang menjadi ibaratnya khas dari FKIP yang sangat Bapak ingin terus lanjutkan tiap tahunnya? Itu kegiatan apa aja? Oh iya. Di FKIP itu banyak sekali kegiatan, tentunya ada kegiatan yang memang diselenggarakan oleh fakultas dan juga kegiatan yang diselenggarakan oleh prodi gitu ya. Nah di fakultas sendiri yang diselenggarakan oleh fakultas misalnya untuk akademik itu ada kuliah umum. Kuliah umum itu setiap semester sekali, awal semester ganjil ataupun awal semester genap kami selenggarakan. Kemudian di bidang olahraga ada pekan olahraga mahasiswa yang memang kemarin vakum gara-gara COVID. Mudah-mudahan tahun ini bisa terselenggara. Nah, ada Pormas, kemudian di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu biasanya mengadakan pentas seni teater dibarengi dengan pameran. Ya, pameran di program studi pendidikan biologi itu biasanya kegiatannya donor darah, cek kesehatan gitu. Itu di program studi pendidikan biologi. Di pendidikan ekonomi Bajar bekerja bareng UMKM dan menjajakan produk-produk kewirausahaan hasil mahasiswanya sendiri di PE. Nah untuk PGSD, untuk PBI dan juga PEMAT itu memang kegiatan-kegiatannya juga sangat banyak gitu kan. Misalnya ada English debat gitu kan untuk PBI, kemudian di PGSD ada komunitas Rineka Sunda dengan keunggulan di tarinya ya di PGSD itu. Kemudian di pendidikan matematika ada sebuah komunitas yang memang fokus untuk menghasilkan sebuah aplikasi ya di Edumat namanya kalau tidak salah, seperti itu. Nah teman-teman, jadi di FKIP itu bukan hanya kita diajari untuk mengajar atau mendidik, tapi kita juga bisa melatih soft skill kita untuk dikuasai dalam berbagai jenis skill gitu ya Pak ya. Nah untuk yang terakhir Pak, untuk menutup perbincangan kita kali ini, apa pesan Bapak untuk para camaba yang ingin melanjutkan kuliah di Uniku khususnya? Untuk rekan-rekan yang ingin melanjutkan, jangan ragu untuk masuk ke FKIP Uniku, yaitu ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Karena apa? Karena profesi guru itu adalah profesi yang sangat menjanjikan. Ya, tidak ada guru yang nganggur. Tidak ada guru yang nganggur, dan pekerjaan yang tidak akan hilang itu adalah guru. Pekerjaan yang tidak akan hilang itu adalah guru. Karena apa? Setiap tahun, bahkan setiap bulan, setiap minggu banyak orang yang nikah. Banyak orang nikah, kemudian mereka beranak pinak, berkembang biak, punya anak. Anaknya tentu harus sekolah. Dan sekolah siapa yang ngajar? Tentunya guru. Maka oleh sebab itu jangan ragu ya, jadi pekerjaan yang tidak akan hilang itu adalah guru. Mari bergabung bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Untuk teman-teman yang baru lulus SMA ataupun yang ingin melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, silakan gabung dengan FKIP Universitas Kuningan. Luar biasa sekali. Nah, jadi teman-teman tunggu apa lagi, jangan ragu untuk daftar ke Uniku khususnya di FKIP ya Pak ya. Karena di FKIP itu kita bukan hanya dilatih untuk mengajar sekali lagi, tapi dilatih untuk soft skill kita, untuk berkomunikasi dengan orang lain dan lain-lainnya. Ada suatu cerita di mana Jenderal Jepang saat Perang Dunia Kedua Pak, ketika sesudah perang, jenderal itu bertanya satu hal, berapa jumlah guru yang masih hidup? Jadi itu membuktikan bahwa pentingnya guru bagi suatu negara, bagi suatu generasi. Dan ini juga menunjukkan bahwa guru itu memiliki peran yang vital untuk kita semua. Jadi buat teman-teman yang ingin mengabdikan diri menjadi guru, silakan daftar di FKIP karena FKIP itu satu. Ya Pak ya. Terima kasih Bapak Asep Jajen untuk waktunya. Semoga Bapak sehat terus. Amin. Dan tetap semangat menjadi nahkoda bagi kapal FKIP agar bisa selalu menjadi yang nomor satu. Amin. Sekian perbincangan kami kali ini. Saya Galang Aditya Mardika undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Uniku Rumah Kita episode selanjutnya.